Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya tampilkan resume atau kesimpulan dari vlognya Dr. Sugeng yang membahas tentang temuan-temuan dari Rumail Abbas, kemudian eh, sefrekuensi dengan apa yang dimaksud oleh Dr. Manakem Ali selama ini, yang ikut juga membahas tentang polemik nasab bersumber kepada tesis Kiai Haji Manudin. Nah, yang pertama, ini dari vlognya Dr. Sugeng. Ini resumnya aja ya, karena memang videonya ada dimasukin audio musik, takutnya ini kena copyright. Mungkin karena saya dulu yang membawanya, jadi memang Rumail Abbas ini punya keterkaitan dengan Dr. Sugeng. Mungkin bisa satu visi zaman dulu sebelum munculnya polemik nasab ini, mereka memang sudah berkawan. Saya memiliki latar belakang ilmu pasti dalam literatur. Kita akan membaca literatur bersama dan narasumber yang valid jangan sampai tidak memiliki literatur. Ini agak berbeda jika saya mengatakan kalau kita dapat literatur, ya berikanlah selainan itu kepada narasumber yang lain. Artinya apa? Selama ini Rumail Abbas kan sudah sangat gigih sekali kan melakukan penelitian-penelitian atas tesis Kiai Haji Manudin, dan memang kalau ada dia mendapatkan literatur yang baru, menurut Dr. Sugeng ini ya sampaikanlah kepada Kiai Haji Manudin. Barangkali itu bisa jadi masukan baru untuk mempertimbangkan kembali tentang tesisnya. Itu yang dimaksud oleh Dr. Sugeng. Ini akan membuat kesimpulan lebih menarik. Nah, masalahnya adalah orang-orang masih sensitif terhadap topik ini. Jadi kalau memang punya literatur, sekali lagi, sampaikanlah kepada Kiai Haji Manudin. Bukan dengan temuan-temuan menurut perspektifnya Rumail Abbas ini untuk menyerang, menghajar, membantai tesis Kiai Haji Manudin. Ini kan sudah jadi lain nanti akibatnya. Dia sekali lagi pahami, ini bukan mau memenangkan atau mengalahkan siapa. Nasab yang sudah terpelihara lama dari kelompok Balawi Habib ini kita coba tanyakan, kita coba apakah benar nih nasabmu benar-benar nyambung ke duriat Rasulullah. Kan begitu. Soal ada komentar-komentar atau pendapat-pendapat yang ada di beranda masing-masing channel yang membahas ini, yaitu kan netizen yang kita tidak tahu latar belakang mereka itu siapa. Oke, saya lanjutkan. Diskusi yang dilakukan di STIE Maliki oleh Rumail Abbas ini sepertinya bermasalah. Karena diskusi itu adalah diskusi sebetulnya private. Kenapa? Di-share, di-publish gitu loh. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa nggak boleh? Kita coba lihat lagi di channelnya STI Maliki. Rumail Abbas mencatut nama Soekarno yang menurut perspektif Rumail Abbas, Soekarno ini apa sih perannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia? Ini kalau di blow up terus, wah ini jadi bahaya. Yang kita bahas ini nasab kan. Persoalan ada efek-efek yang lain itu sudah menjadi
pernak-pernik yang biasa. Kalau kita melebar dan ditekankan lebaran-lebaran itu menjadi satu opini yang terus di blow up, ya hati-hati. Hati-hati. Ini bukan lagi menyangkut nasab, tapi menyangkut bangsa ini. Soekarno. Dan dia mengatakan juga, sebetulnya kalau tentang kemerdekaan ini tergantung perspektif kita bagaimana. Ya nggak bisa lah. Kalau kita tidak paham betul tentang sejarah yang orisinil mengenai kemerdekaan ini dan tokoh-tokohnya, ya jangan mengklaim ini perspektif saya boleh diutarakan, diumbar, ya jangan begitu. Anda sama juga seperti Rocky Gerung kalau begitu. Wah, bahaya nih. Ini kurang lebih permintaan Dr. Sugeng kepada Rommel Abbas. Nah, ada yang menarik dari pernyataan Dr. Sugeng. Fenomena historis dan biologis perlu disinkronkan soal Ubaidillah ini. Meskipun Rommel Abbas mengumpulkan banyak literatur, tapi belum ada kesimpulan yang konklusif. Nah, ini ada beberapa yang perlu dipertimbangkan menurut Dr. Sugeng nih ya. Pertama, jalur keturunan putus. Kedua, beberapa kemungkinan tentang orang-orang yang lahir di rumah sakit ibu anak. Ini maksudnya, ada tidak saksi sejarah yang ditulis dalam kitab kapan Ubaidillah ini lahir? Di tempat mana? Saksinya siapa? Ibunya siapa? Nggak ada kan? Kitab yang menulis tentang Ubaidillah ini lahir di mana? Kapan lahirnya? Saksinya siapa? Kan nggak ada. Ini menurut Dr. Sugeng. Dan yang ketiga, zaman tersebut kan belum memiliki catatan resmi ya. Kembali lagi kepada awal. Tentang detail si Ubaidillah ini secara rinci atau akte kelahirannya. Tapi kenapa diputar balikkan oleh kelompok Bali, terutama Rommel Abbas soal Ubaidillah ini? Ya nggak bisa kan, dulu belum ada Dukcapil, dan justru kalau belum ada, kenapa dicantumkan di kitab gitu loh? Yang udah dinisbatkan, ada sanadnya bahwa Ubaidillah adalah Ba'alawi yang nyambung kepada Rasulullah. Ini kan pertanyaannya di situ. Kenapa diputar-putar lagi sih? Ini menurut Dr. Sugeng loh, bukan saya loh ya. Nah, terakhir, perlu mencari keturunan langsung Ubaidillah untuk menggugurkan kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah pekerjaan tambahan yang memerlukan kerja keras. Nah, tentang metode dan hasil, kata Dr. Sugeng di blognya, seharusnya dijelaskan semuanya itu dengan baik kepada semua pihak yang terlibat. Jika ingin diskusi yang konstruktif, kita perlu moderator yang kompeten. Nah, ini terkait dengan diskusi yang di Banten kemarin. Kira-kira itu diskusi yang konstruktif tidak? Diskusi di Banten itu. Dan moderatornya berkompeten nggak di situ? Ini nanti silakan Anda jawab di kolom komentar. Terakhir, menurut Dr. Sugeng di blognya, jadi generasi sekarang mungkin tidak akan menerima informasi ini dengan baik, tetapi yang penting adalah memberikan pemahaman yang benar kepada generasi berikutnya. Jangan biarkan pengetahuan ini hilang begitu saja. Itu dari pernyataan Dr. Sugeng, seorang ahli DNA dari BRIN, yang udah saya resum ini ya. Kemudian pendapat juga muncul dari Dr. Manakem Ali, yang barusan saja WhatsApp ke saya dan menyoroti blognya Dr. Sugeng, dan beliau memang satu visi atau satu frekuensi dengan Dr. Sugeng. Dan ini saya bacakan WA-nya.
laporan dari BRIN, maksudnya Dr. Sugeng, adalah analisis yang sejajar seperti yang saya uraikan. Semoga mencerdaskan bangsa ini. Saya sebenarnya lebih sepakat dengan temuan Kiai Haji Manudin. Ini WhatsApp-nya nih. Namun supaya tidak terlalu mencolok, oke, skip ya. Intinya begini, menurut Dr. Manakem Ali yang satu frekuensi dengan Dr. Sugeng, ada 3 alternatif wacana nasab Ubaidillah dan layak untuk dikaji dari sisi kelemahan dan kekuatan, keakuratan data masing-masing. Dan tidak ada wacana selain 3 wacana tersebut. Apa wacananya? Yang pertama, Habib bukan dzurriyyat Nabi SAW karena nama Ubaidillah tidak tercatat dalam sumber-sumber kitab primer. Yang kedua, Habib kemungkinan dzurriyyat Nabi, namun terputus karena Ubaidillah anak menantu. Nah, ini sudah juga diulas oleh Dr. Manakem Ali dan Bapak Edi beberapa waktu yang lalu ya, kalau nggak salah hari Sabtu ya. Apakah Ubaidillah ini menantunya Ahmad bin Isa? Karena memang, nah ini dia, ini loh yang kadang-kadang Mbak Alawi ini nggak mau jujur bahwa dalam melakukan metodologi pencatatan nasab ini nggak jujur. Kenapa? Mereka, Mbak Alawi ini menggunakan tradisi Yahudi dalam pencatatan nasab. Kok bisa? Hanya menarik garis laki-laki saja. Kalau perempuan putus. Nah, makanya di sini ada wacana bahwa Ubaidillah itu menantunya Ahmad bin Isa karena anaknya Ahmad bin Isa ini adalah perempuan yang tidak pernah dibicarakan atau di blow up dalam kitab-kitab manapun juga. Ketiga, Ubaidillah dzurriyyat Nabi. Tapi ini sangat lemah. Hanya berdasarkan dari dokumen era belakangan, era-era abad ke-11, 12, 13, dan sampai hari ini, yang klaimnya dari kalangan Ba'alawi sendiri. Ini kan sering saya utarakan kan, bahwa klaim nasab itu hanya internal Ba'alawi. Menurut kitab Ba'alawi, menurut sanad Ba'alawi, menurut ijtimat Ba'alawi, menurut penisbatan Ba'alawi. Mereka tidak mau keluar untuk sebagai perbandingan kitab-kitab eksternal, ulama-ulama eksternal yang mengatakan ada nggak sih Ubaidillah ini keturunan menjadi dzurriyyat Rasulullah. Tapi ya nasab yang dibentuk di Indonesia ini oleh kelompok Ba'alawi itu justru ditarik secara eksternal untuk dakwah. Lah ini kan konyol sebetulnya. Ini loh kunciannya. Jadi sekali lagi, 3 alternatif, 3 wacana alternatif menjadi dasar pembahasan soal nasab Ba'alawi ini. Ini saya bacakan lagi. Yang pertama, Habib bukan dzurriyyat Rasulullah karena nama Ubaidillah tidak tercatat dalam sumber-sumber kitab primer. Yang kedua, Habib kemungkinan dzurriyyat Rasulullah namun terputus karena Ubaidillah anak menantunya Ahmad bin Isa. Yang ketiga, Ubaidillah dzurriyyat Rasulullah tapi lemah. Hanya berdasar dokumen era belakangan dan klaimnya dari Ba'alawi sendiri. Bagi saya, ini Dr. Manakem Ali, dokumen sejaman dan dokumen eksternal itu keduanya adalah patokan kajian historis dan teologis. Dan dalam konteks ini, justru nasab Nabi Muhammad SAW sangat valid.
Nanti Rebo silahkan akan dibahas di channel Dr. Manakem Ali dan Bapak Edi. Di kurang lebihnya demikian, bagaimana menurut Dr. Sugeng, bagaimana menurut Dr. Manakem Ali. Bukan pendapat saya loh ya. Saya hanya menyampaikan dua tokoh ini, satu dari BRIN, satu dari akademis dan merupakan tokoh filolog gitu loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.